Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Haryanto, NPM 193109028. Saya berasal dari jurusan Sosiologi Agama semester 6 kelas C. Kali ini video saya buat akan menjelaskan materi tentang pendidikan Indonesia, mulai dari pendidikan demokrasi, pendidikan globalisasi, hingga pendidikan masa pandemi ini. Nah, untuk pertama pembahasannya yaitu pendidikan demokrasi. Apa yang dimaksud dengan pendidikan demokrasi? Nanti akan saya jelaskan. Sebelum ke materi, saya akan kasih tahu dulu nih tentang pengertian demokratis atau demokrasi. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan. Yang kekuasaan tertingginya ada di tangan rakyat seperti yang diucapkan oleh Abraham Lincoln, "The government from the people, by the people and for the people." Suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, menurut Kusuma juga, dia mengistilahkan demokrasi itu memang muncul dan dipakai dalam kajian politik yang bermakna kekuasaan berada di tangan rakyat. Mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme dalam lembaga pendidikan. Namun secara substansi, demokrasi membawa semangat dalam pendidikan, baik dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi. Pendidikan demokrasi dalam pendidikan nasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 Pasal 5 yang menyebutkan semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Artinya bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memperoleh pendidikan dalam rangka mengembangkan diri dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan mereka. Pendidikan yang demokratis juga menuntut partisipasi aktif peserta didik bersama guru dalam merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan proses belajar mengajar. Selanjutnya, demokrasi dalam pendidikan ya. Saya akan menerangkan. Demokrasi dalam lingkup pendidikan adalah pengakuan terhadap individu peserta didik sesuai dengan harkat dan martabat peserta didik itu sendiri. Karena demokrasi pada dasarnya bersifat alami dan manusiawi. Demokrasi dalam pendidikan dan pembelajaran menggunakan pengertian equal opportunity for all, yang artinya itu anak didik mendapatkan peluang yang sama dalam menerima kesempatan dan perlakuan pendidikan. Guru memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk mengikuti setiap kegiatan pendidikan. Kalau kita lihat realita dan peraturan di negara kita, pemerintah kita sudah menjalankan yang namanya demokrasi dalam pendidikan. Sebagai contoh, ada namanya pendidikan wajib belajar 9 tahun, terus diperbarui hingga 12 tahun, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Nah, itu merupakan bagian dari demokrasi pendidikan, di mana rakyat diberikan kesempatan, nggak mandang suku, orang siapa dia mendapatkan layak untuk pendidikannya. Nah, itu sebagai contoh pendidikan demokrasi di Indonesia yang bisa kita lihat secara nyata. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya pemerintah mengadakan program wajib belajar. Ada yang 9 tahun hingga sekarang ada 12 tahun bahkan sampai perguruan tinggi. Nah, itu merupakan satu kebijakan pendidikan demokrasi yang dimana diharapkan nih oleh masyarakat. Jadi melalui kebijakan tersebut diharapkan peluang masyarakat untuk menikmati pendidikan menjadi semakin lebar dan sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki. Jurang pemisah antara kelompok terdidik dan belum terdidik menjadi semakin terhapus sehingga informasi pembangunan tidak lagi menjadi hambatan. Selanjutnya ada globalisasi pendidikan. Ilmu pendidikan dalam era globalisasi tidak terlepas dari dua kata yang dipadukan, yaitu ilmu dan pendidikan.
Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan tertentu. Nah, sedangkan pendidikan, usaha-usaha yang sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak dengan tujuan meningkatkan tujuan jasmani dan akhlak mulia sehingga secara bertahap dapat menggantikan anak peserta didik hidup bahagia. Selanjutnya ada pendidikan berwawasan global ya. Pendidikan berwawasan global dapat dikaji berdasarkan dua perspektif. Yang pertama, perspektif kurikuler dan perspektif reformasi. Berdasarkan perspektif kurikuler ini, pengembangan pendidikan berwawasan global memiliki implikasi ke arah perombakan kurikulum pendidikan yang kita tahu di Indonesia nih. Mulai kurikulum KTSP, kurikulum 2006, kurikulum 2013 hingga di perguruan tinggi kurikulum itu banyak perubahan, kurikulum 2016, kurikulum 2018 hingga yang terbaru kurikulum 2020. Mata pelajaran dan mata kuliah ini tentu dikembangkan, tidak lagi bersifat monolitik, melainkan lebih banyak yang bersifat integratif. Maksudnya dalam perombakan kurikulum yang berubah-ubah, yang dulunya pendidik guru yang sepenuhnya memberikan ilmu pengajarannya, sekarang melainkan lebih memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk mengembangkan integratifnya. Kalau berdasarkan perspektif reformasi, pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik dengan kemampuan dasar, intelektual, dan tanggung jawab guna memasuki kehidupan yang bersifat sangat kompetitif dan dengan derajat saling ketergantungan antar bangsa yang amat tinggi. Pendidikan harus meningkatkan proses pendidikan yang berlangsung di sekolah dengan nilai-nilai yang selalu berubah di masyarakat global. Oleh karena itu, sekolah harus memiliki orientasi nilai, di mana masyarakat kita harus selalu dikaji dalam kaitannya dengan masyarakat dunia. Nah, selanjutnya itu pendidikan globalisasi ini juga memiliki tantangan. Yang pertama, kualitas pendidikan. Permasalahan globalisasi dalam bidang pendidikan terutama menyangkut output pendidikan. Seperti kita ketahui, era globalisasi ini telah menjadi pergeseran paradigma tentang keunggulan suatu negara dari keunggulan komparatif pada keunggulan kompetitif. Kedua, tenaga pendidikan. Salah satu komponen penting dalam kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran adalah pendidik atau guru. Betapapun kemajuan teknologi telah menyediakan berbagai ragam alat bantu untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Seperti sekarang adanya media online, Google hingga YouTube menjadi pengganti tenaga pendidikan. Selanjutnya ada kebudayaan dan alkulturasi. Dengan adanya alkulturasi, maka akan mudah masuk pengaruh negatif bagi kebudayaan, moral, dan anak-anak. Oleh karena itu, hal ini merupakan tantangan bagi pendidik untuk memfilter budaya-budaya yang masuk agar tidak terkena dampak negatif dari masuknya budaya asing. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Tuntutan global telah mengubah paradigma pembelajaran dari paradigma pembelajaran tradisional ke modern. Selanjutnya, pendidikan di masa pandemi. Yang kita ketahui, pandemi COVID-19 ini sudah merubah segala tatanan kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, budaya, politik, hingga menyangkut pendidikan. Semua pendidikan, mulai dari SD hingga tingkat perguruan tinggi, pendidikannya berubah,
yang biasanya dilakukan tatap muka, bersekolah, ngampus di masing-masing sekolah dan kampus, bertemu dengan pendidiknya seperti guru dan dosen. Namun selama pandemi ini dilakukan secara jarak jauh melalui via online, baik itu komputer maupun laptop, menggunakan aplikasi di era digital ini seperti Google Meet atau Zoom. Namun pendidikan di masa pandemi ini, terutama masyarakat Indonesia, masih banyak kekurangannya, terutama dalam kesiapan teknologi. Banyak anak sekolah, baik itu tingkat SMP, SMA hingga perguruan tinggi pun masih banyak yang tertinggal dalam teknologi, dalam penggunaan teknologi. Semisal dalam penggunaan aplikasi Zoom, atau mereka masih banyak yang belum memiliki perangkat elektronik atau media pendukung dalam melakukan pendidikan jarak jauh ini. Pembelajaran jarak jauh ini memang kurang efektif karena kan tidak ada rasa emosional antara murid dan pihak pendidik seperti guru. Nah, pendidikan masa pandemi ini memiliki kekurangan, namun walaupun banyak kekurangan karena ketidaksiapan kita sebagai masyarakat Indonesia dalam menyikapi transformasi penggunaan elektronik, namun memiliki hal yang positif di mana sebagai tingkat pendidikan di perguruan tinggi, penggunaan teknologi sangat membantu bagi mahasiswa, dan ini juga kesempatan kita menunjukkan era industri 4.0, di mana segala sesuatu sudahlah menggunakan teknologi. Salah satunya yaitu kita belajar melalui via media seperti aplikasi Zoom, Meet, dan mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Saya cukupkan, semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa untuk jadikan pelajaran buat kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.